Warta Bicara kehadiran langsung PLT Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Insinyur Leonard S. Ampung MMMT. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik, sehat dan semangat tentunya ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya. Kami dari Warta Kalteng sudah diterima langsung di ruangan Bapak pada hari ini untuk podcast. Oke. Terima kasih banyak. Dan ini kan sudah Februari ya Pak, Februari 2026 kita Iya. sudah 1 bulan terlewati di 2026 ini. Iya. Ini seperti apa Pak melihat 2026 ini, apakah sebagai tahun tantangan kah atau sebagai tahun pembuktian Bapak sebagai PLT Sekda? Terima kasih atas kehadiran teman dari media. Kami ngobrol di podcast ini tentunya dalam rangka untuk menyampaikan pentingnya suatu kebijakan ya. Ini tidak hanya menjadi tumpukan bagi berkas dokumen saja, tapi ini sampai kepada masyarakat tentunya dalam bahasa yang mudah dimengerti ya. Nah, tahun 2026 ini tentu kami melihatnya sebagai tahun yang resiliensi. Jadi tahun yang memerlukan ketangguhan ya. Kalau dibilang tantangan jelas iya. Tapi kalau pembuktian rasanya ini bukan panggung pribadi saya ya. Nah, ini panggung pembuktian bagi seluruh sistem birokrasi yang ada di Kalimantan Tengah. Kita sedang menguji apakah dalam kondisi tanda petik cuaca ekonomi yang menantang, kemudian juga mesin pemerintahan kita tetap bisa lari kencang. Jadi ini adalah tahun untuk membuktikan bahwa kepemimpinan, leadership itu bukan soal seberapa besar anggaran, tetapi seberapa tepat solusinya itu. Nah, itu berbicara anggaran ya Pak ya, apalagi di 2026 ini APBD Kalteng kan turun cukup signifikan nih Pak. Iya, betul. Ini juga melihat ini seperti apa, apalagi tadi Bapak menyampaikan tepat begitu ya Pak ya, untuk anggaran ini seperti apa Pak? Ya, memang berat situasi seperti ini dalam kita mengambil putusan ya. Nah, keputusan yang kami pikirkan sedemikian rupa itu adalah bagaimana tim anggaran pemerintah daerah itu, kebetulan kami yang sebagai ketuanya, keputusan yang berempati kepada masyarakat tentunya. Nah, kita harus memangkas dari belanja operasional internal yang sifatnya seremonial, kemudian juga tentu kita menjaga belanja publik ya, belanja publik. Nah, sebagai pimpinan administrasi yang ada di Kalimantan Tengah, kami harus berkata, lupakan ego sektoral. Jadi demi memastikan bahwa porsi untuk masyarakat dan rakyat itu boleh dikatakan tidak terganggu. Nah, itu memang suatu putusan yang memang tidak enak, agak pahit tanda petik, tapi wajib dilakukan agar tentunya postur anggaran itu tetap kita jaga sehat. Oke, berarti yang didahulukan mana dulu nih Pak? Didahulukan dan sementara untuk ditunda dulu ini, boleh disampaikan? Iya, tentunya belanja-belanja yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat kita tunda. Yang sifatnya rutinitas itu kita pangkas, kita lihat urgensinya. Kemudian juga kita lihat yang sifatnya seremonial, ini kita tetap kita kurangi. Kemudian juga ada belanja-belanja ya sifatnya alat tulis kantor, penggandaan, ini kita kurangi. Termasuk belanja makan minum. Nah, belanja makan minum untuk rapat segala macam ini kita kurangi semua. Ya, yang penting untuk masyarakat dulu ya Pak Sekda. Kita utamakan untuk masyarakat. Utamakan untuk melayani masyarakat terlebih dahulu. Dari segi infrastruktur sendiri bagaimana Pak? Apakah berpengaruh kah atau seperti apa nanti program? Ya, kita tetap mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat ya. Prinsipnya sederhana, kita melihat kepada kebutuhan, bukan keinginan. Jadi needs over wants. Jadi tidak bisa ditawar bahwa pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kemudian juga untuk infrastruktur ini tetap kita kedepankan. Nah, mana program yang kita harapkan mempunyai daya ungkit ekonominya itu yang paling kita prioritaskan ya. Kita dorong lebih ke depan untuk kita bisa realisasikan dalam APBD kita. Jadi intinya adalah bahwa kita tidak lagi pakai metode bagi rata
Nah, seperti itu. Jadi kita melihat kepada membagi anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat. Itu intinya. Itu intinya ya, Ya. Pak ya. Apalagi misalkan ada keluhan-keluhan dari masyarakat, Pasti. seperti apa Pak? Nah, kalau seperti kita contohkan seperti jalan rusak ya, ini hal yang sensitif yang sering kita dengar dan langsung dikeluhkan kepada kita. Nah, masyarakat itu kan tidak mau tahu deh soal birokrasi itu gimana. Tapi mereka ingin tentunya akses yang layak, kemudian juga yang paling sering juga kita dengar adalah harapannya itu konektivitas antar wilayah itu lancar. Supaya apa? Nah, supaya distribusi barang dan jasa, kemudian juga tentu ini menekan harga ya, terutama harga pangan, supaya tidak mahal seperti itu. Sehingga keluhan itu tentunya kita terima ya, ini sebagai ya kita anggap suatu perintah dari masyarakat bahwa itu yang harus kita prioritaskan untuk kita kerjakan. Ya, Gitu. yang pastinya akan terus dilaksanakan pastinya Pak. Iya, untuk betul, infrastruktur. betul. Khususnya logistik ya untuk di daerah-daerah kabupaten kota. Terutama untuk daerah pedalaman dan desa-desa yang jauh dari konektivitas di jalan maupun jembatan yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi masyarakat tenang saja dulu, pasti akan tentunya pemerintah akan memperbaiki apabila ada Iya, jalan-jalan betul, yang betul. rusak ya. Iya. Dan kita ke program Kartu Huma Betang ini Pak Sekda, ini seperti apa? Boleh disampaikan ke pemirsa yang masih belum mengetahui Kartu Huma Betang? Iya, Kartu Huma Betang itu kan filosofinya adalah falsafah Huma Betang. Di situ ada kesetaraan, kemudian di situ ada kebersamaan dalam keberagaman tentunya. Nah, kartu ini bukan sekedar hanya alat bayar atau seperti bansos seperti biasa aja. Tapi ini adalah simbol bahwa negara hadir di setiap pintu rumah warga Kalimantan Tengah. Ini adalah suatu bukti kontrak sosial bagi pemerintah kita untuk memastikan tidak ada lagi warga yang tidak bisa makan, tidak bisa bersekolah, kemudian juga bagi masyarakat kita yang tidak bisa berobat. Termasuk yang warga kita yang tertinggal ya dalam rumah besar ya, tentu kita sebut dengan rumah besar Kalimantan Tengah ini. Itu intinya. Oh, ya. Baik, berarti pastinya untuk pendidikan, kesehatan, salah satunya itu. Iya, pendidikan, kesehatan, kemudian bantuan sosial, kemudian juga ada untuk para petani, kemudian juga untuk nelayan, ya, kemudian juga untuk ada bantuan insentif bagi damang, mantir, ustadz, ustazah, kemudian juga untuk pendeta, guru-guru sekolah minggu, ini juga akan dapatkan insentif dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Itu bagaimana verifikasi data penerimanya Pak, tepat sasaran sejauh ini? Nah, terkait dengan itu memang jujur kami katakan ini yang pekerjaan yang sedang kita lakukan terus. Kita update terus, kita verifikasi terus sampai kita mendapatkan data yang ideal. Yang sudah dipersyaratkan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi itu yang mendasari kita, sehingga semua nanti masyarakat kita yang memang betul-betul membutuhkan, kemudian yang betul-betul ini penerimaan manfaat yang tepat sasaran, ini yang kita sasar untuk Kartu Huma Betang Sejahtera ini. Untuk masyarakat sendiri nantinya apakah dapat berupa kartu dari RT atau seperti apa nanti mekanismenya itu? Iya, kita sekarang sudah ada kartu yang baru ya. Nah, kartu baru ini tentu sangat sangat baik karena dia sangat sulit untuk digandakan. Dia seperti kartu ATM. Nah, dia punya chip di situ. Kemudian ketika kita lihat pakai menggunakan cahaya, itu dia seperti ada hologram Huma Betang di situ. Nah, jadi bagi masyarakat kita harapkan kartu yang sudah dipegang oleh masyarakat yang warnanya terdahulu, ya, ada warna yang dahulu itu hanya contoh saja. Nanti akan ditarik kembali atau itu tidak bisa untuk mengeksekusi dari program penerimaan manfaat Huma Betang Sejahtera ini. Dia hanya menggunakan kartu yang baru nanti. Kartu yang baru. Iya, kartu yang baru. Dan dipastikan nanti ada petugas kita yang akan menyerahkan di semua wilayah
desa, kecamatan, dan ibu kota kabupaten, kota se-Kalimantan Tengah. Tunggu aja dulu ya. Tunggu aja. Kita pastinya. launchingnya tanggal 20 Februari ini. 20 Februari. Iya, 20 Februari. iya. Oleh Bapak Jadi Gubernur masyarakat Kalimantan Tengah. siap untuk menerima kartu Siap baru untuk menerima tersebut, tersebut, ya. Dalam implementasinya nanti apakah ada kendala Pak sejauh ini untuk kartu rumah betang ini? Ya, kita pastinya sudah mengantisipasi itu dan kita akan selalu mengupdate satu. Kemudian yang kedua adalah kita akan mereview dan kemudian kita akan melihat pastinya ada keluhan-keluhan itu kita sudah menyiapkan kayak kotak saran dan segala macam nanti ada melalui media tertentu yang sudah disiapkan oleh teman-teman Diskominfo. Nah ini kita akan memperbaiki segala sesuatunya nanti kendala-kendala tersebut sehingga masyarakat kita tidak lagi ada keluhan-keluhan yang signifikan terhadap kartu Rumah Betang Sejahtera ini. Ya. Dari peran Bapak sendiri sebagai Sekda ini bagaimana mengawal kartu Rumah Betang ini agar tentunya berjalan lancar dan sukses? Tentu kami setiap hari ya, dari pagi tadi sampai siang ini kami berkutat di situ terus nih. Baik dari sisi perencanaan, kemudian regulasi bagaimana pendistribusian, kemudian juga nanti kita monitoring dan evaluasi ya. Ini sudah kita siapkan melalui keputusan Bapak Gubernur, kemudian yang berikut adalah penyiapan juklak dan juknisnya, dan yang terakhir tentu nanti kita akan melakukan evaluasi terus. Evaluasi setiap entah per bulanan atau per triwulan, itu yang kita lakukan. Ini program yang sangat luar biasa nih Pak. Sangat luar biasa untuk masyarakat Kalimantan Tengah ya, karena dia langsung mensasar masyarakat kita yang prioritas ada di desa pedalaman itu dulu. Kalimantan Tengah ya. Terkait juga pengentasan kemiskinan nih Pak, kalau melihat dari sisi Kalimantan Tengah ini seperti apa? Apalagi misalkan kelas menengah juga ini di 2026 agak berat nih. Dibilang kaya nggak terlalu kaya, dibilang miskin tidak terlalu miskin. Ini bagaimana melihat pengentasan kemiskinan ataupun dilema dari kelas menengah khususnya di Kalimantan Tengah ini seperti apa Pak? Ya, memang untuk kemiskinan yang ada di Kalimantan Tengah ini sering kita melihat bahwa publik hanya melihat sebagai angka statistik saja ya, biasanya seperti itu. Nah yang luput adalah bagaimana kita pemberdayaan mentalitasnya itu. Nah keluar dari kemiskinan bukan cuma soal kasih uang tunai, tapi kita harus membuka akses, kesempatan dan juga tentu untuk mengubah mindset masyarakat kita dari pola yang konsumtif kepada yang produktif tentunya. Nah, itulah yang sedang kita upayakan tentunya masyarakat kita melalui pelatihan, kemudian juga untuk membuka akses permodalan sehingga mereka dari penghasilan yang rendah, sangat rendah, ini bisa lebih meningkat lagi ke depan. Berarti masyarakat dibantu dengan hal seperti itu? Iya, betul. Permodalan? Iya, salah satu, dan kemudian juga pelatihan-pelatihan. Ya. UMKM juga ya Pak ya pasti? Itu pasti, dari UMKM, malah di bawah UMKM pun harusnya kita hadir di situ. Kita membuka peluang bagi masyarakat kita bagaimana bisa meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraannya lebih baik lagi. Ya, untuk Kalimantan Tengah. Ya. Terkait juga koordinasi nih Pak, Bapak selaku Sekda pastinya berkoordinasi dengan kabupaten, kota. Ini tantangan untuk menyatukan visi lintas daerah ini seperti apa Pak? Iya, memang ini tantangan ego wilayah segala macam ini kan menjadi hal yang harus kita persempit ya. Kita harus sadar bahwa Kalteng ini luas wilayahnya. Dan juga kita mempunyai mindset harus satu tubuh seperti itu. Kalau satu kabupaten sakit, ya provinsi juga pasti merasakan ya. Nah solusinya cuman harus komunikasi yang efektif dan intens. Jadi bukan hanya sekedar instruksi kaku saja. Ya kita duduk bersama sebagai mitra, kemudian juga kita melihat kita bukan sebagai atasan dan bawahan itu. Baik Pak, ini terkait juga ASN berakhlak. Tentunya Bapak sebagai Sekda mengawal tentunya untuk seluruh ASN di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini seperti apa Pak? Ya kita tetap pada suatu intinya adalah bahwa ASN itu adalah pelayan dari masyarakat ya. Jadi saya selalu bilang kepada teman-teman, rekan-rekan ASN, jadikan kita sebagai mempunyai pelayanan yang prima kepada masyarakat di tengah keterbatasan sekarang. Nah ini
Efisiensi anggaran ini tidak semata-mata menutup dari pelayanan kita yang tetap kita jaga di masyarakat. Nah, tentu ini penuh dengan kreativitas dan inovasi, itu kata kuncinya. Di masa sulit ini kita juga harus mempunyai kepemimpinannya baik, semangat kerja yang tinggi, etos kerja yang tinggi untuk bisa turun ke bawah. Jadi kita akan tetap solid, kita harapkan seperti itu di tengah tantangan yang besar di tahun 2026 ini. Baik. Untuk refleksi pribadi sendiri ini, sebelumnya kan Bapak pejabat perencanaan, sekarang Sekda tentunya mengawal semuanya. Ini bagaimana Pak dari pribadi Bapak? Iya, ya sekarang sih masih aja ya, saya di perencanaan, jadi ibaratnya tuh saya tuh sedang melukis untuk masa depan di atas kertas seperti itu ya. Nah, juga sekarang saya sebagai PLT Sekda, saya harus juga memastikan bahwa yang saya lukis itu harus bisa terlihat dengan baik ya, begitu. Kemudian juga saya mengibaratkan saya membuat bingkai yang kuat, kemudian lukisannya juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, dari konseptor menjadi eksekutor seperti itu ya. Jadi tanggung jawabnya itu jelas nyata dan saya pastikan ini harus betul-betul berdampak kepada masyarakat. Luar biasa sekali, ya. Pak Sekda. Untuk tata kelola pemerintahan menurut Bapak yang efektif dan tentunya dipercaya publik ini seperti apa Pak untuk Kalimantan Tengah? Hanya satu, menuju kepada integritas digital. Nah, integritas digital ini saya ingin semua proses pelayanan publik itu bisa dipantau dari genggaman tangan aja. Semua bisa, masyarakat kita bisa melihat dari genggaman tangan. Jadi jika birokrasi kita transparan dan lincah tentunya, ya maka kepercayaan publik pastinya akan lebih meningkat dan tentu akan kembali dengan kemampuan wawasan dari ASN itu sendiri. Jadi dia harus mampu untuk bisa berubah, mindsetnya harus mampu berubah dan berkarakter, sehingga dia harus mau belajar dan belajar, melihat tantangan zaman, situasi digital sekarang. Iya, apalagi di era digital iya, ini betul. Ya Pak ya, semua di genggaman sosial media. Semua juga ada bisa kita dapatkan. Iya, semuanya. Apalagi untuk pelayanan publik mungkin bisa tentunya langsung dari sosial media. Luar biasa sekali. Ini terakhir Pak, pesan untuk masyarakat nih di tahun 2026 ini, silakan Pak Sekda. Ya, di situasi yang penuh tantangan, ya penuh dengan ketidakpastian, ya kan, dari keadaan geopolitik yang ada di dunia, kemudian di regional sampai ke nasional. Satu kata yang boleh kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yaitu tetaplah mempunyai optimisme, ya, optimis kita menghadapi situasi itu. Itu apa? Itu anggap sebagai bahan bakar bagi kita, ya. Tahun 2026 ini pasti penuh tantangan, ya. Tapi jangankan itu meredupkan dari semangat kita, ya. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak berdiam diri. Kita sedang berjuang di setiap lini, ya. Nah, kita tentu akan bersama-sama bergandengan tangan. Karena sehebat apapun pemerintahan yang ada di Kalimantan Tengah ini ataupun di Indonesia itu, maju berkembang sendiri tidak bisa. Kemajuan Kalimantan Tengah ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Semua komponen masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, Penyang Hije Simpei, menjaga persatuan dan kesatuan, ya kan, Isen Mulang, maju terus pantang mundur, itu semangat filosofi yang ada di Kalimantan Tengah. Filosofi Huma Betang, kebersamaan dalam keberagaman, itu kekuatan kita yang luar biasa. Nah, inilah harapan kami, semoga ini bisa tercapai untuk Kalteng makin berkah, maju dan sejahtera. Amin, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Insinyur Leonard S. Ampung MMT sudah berbagi luar biasa, baik itu program-program yang dilaksanakan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih Mbak Beta, makasih ya teman-teman ya. Ya, demikian Mata Bicara. Akhir kata saya Beta Centauri, terima kasih, sampai jumpa.